Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke soleh-soleha, setelah kita selesai melaksanakan ujian PTS, hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa. Dan hari ini kita akan belajar tematik pada tema 7. Nah, soleh-soleha, sekarang silahkan siapkan buku tematiknya. Untuk tema 7, kita akan belajar mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan soleh-soleha, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali seperti biasa tematik tema 7 pada subtema 1 tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Nah, sekarang Miss Wila ingin bertanya kepada soleh-soleha, apakah soleh-soleha tahu apa itu benda hidup dan juga benda tak hidup? Oke, kalau gitu silahkan simak video berikut ini mengenai benda hidup dan juga benda tak hidup. Ciri benda hidup dan tak hidup. Teman-teman Smart Point, tahukah kamu ciri benda hidup dan tak hidup? Ayo kita belajar bersama. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan dapat berpindah tempat. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda hidup dapat tumbuh besar, bertambah berat, dan tinggi. Contoh benda hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Contohnya adalah mobil. Selamat belajar. Nah, soleh-soleha, itulah penjelasan mengenai benda hidup dan juga benda tak hidup. Wilda ulangi sekali lagi ya penjelasan dari video yang baru saja kita simak. Benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri benda hidup adalah memerlukan makanan dan minuman, berkembang biak, dan juga bernafas. Contoh dari benda hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dan selanjutnya yaitu mengenai benda tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri benda mati adalah tidak memerlukan makanan dan minuman, tidak dapat berkembang biak, dan juga tidak dapat bernafas. Contoh dari benda tak hidup atau benda mati adalah meja, kursi, tas, dan masih banyak lagi benda-benda tak hidup yang ada di sekitar rumah kita. Itulah penjelasan dari benda hidup dan juga benda tak hidup. Oke, soleh-soleha, jika soleh-soleha sudah paham mengenai benda hidup dan juga benda tak hidup, sekarang kita langsung saja belajar pada pembelajaran 1. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah membedakan panjang pendek bunyi dan membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Soleh-soleha, Miss Wila ingin bertanya, apakah soleh-soleha sudah membaca doa sebelum belajar? Pintar. Nah, membaca doa sebelum belajar dan juga sesudah belajar merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya yaitu nikmat sehat. Karena soleh-soleha sudah diberikan kesehatan, jadi soleh-soleha bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baik soleh-soleha, sekarang kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu mengamati gambar berangkat ke sekolah.
Soleh-soleha, perhatikan, di sini ada gambar Tino dan teman-temannya berangkat ke sekolah. Nah, dengan tas di pundak, mereka terlihat gembira saat berangkat ke sekolah. Menggunakan baju seragam dan topi, mereka terlihat sangat rapi. Tino bersyukur kepada Tuhan karena bisa bersekolah bersama teman-teman. Oke, Miss Willa ingin bertanya, apakah soleh-soleha suka mengenakan topi? Iya, topi itu adalah benda yang dapat melindungi kepala kita dari panasnya sinar matahari. Nah, soleh-soleha, sekarang kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Apakah soleh-soleha tahu mengenai lagu ini? Iya, jika soleh-soleha tahu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Soleh-soleha, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu tersebut dengan memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi pada lagu Topi Saya Bundar. Perhatikan di bawah tulisan Topi Saya Bundar itu ada garis pendek dan juga panjang. Jika pada tulisan tersebut ada garis pendek, maka kita nyanyikan dengan nada pendek. Dan jika pada garis bawah tulisan tersebut panjang, maka akan kita nyanyikan nada panjang. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, soleh-soleha, itulah cara kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apakah pada lagu Topi Saya Bundar itu terdapat benda hidup atau benda mati? Iya, pada lagu Topi Saya Bundar ini terdapat benda tak hidup atau benda mati, yaitu ada topi. Topi merupakan contoh dari benda tak hidup. Mengenai benda hidup dan benda tak hidup, sekarang kita akan lanjut pada materi menemukan benda tak hidup di kelas. Mari teman-teman, kita akan menemukan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah ataupun sekitar ruang kelas kita. Perhatikan pada gambar 1.2. Ada siswa-siswi yang sedang membersihkan ruang kelas. Nah, soleh-soleha, dapatkah soleh-soleha menyebutkan benda apa saja yang termasuk benda tak hidup pada gambar di atas? Iya, pinter. Benda tak hidup pada gambar 1.2 itu ada meja, kemudian ada sapu, ada papan tulis, kemudian ada kemoceng, dan juga ada vas bunga. Dan masih banyak lagi benda-benda tak hidup yang ada di ruang kelas. Selain kita menemukan benda tak hidup pada gambar tersebut, kita juga dapat menemukan benda hidup yang ada pada gambar tersebut. Kira-kira benda hidup yang sesuai pada gambar tersebut apa ya? Pintar sekali. Benda hidup yang ada pada gambar tersebut itu adalah manusia. Karena manusia itu memiliki ciri-ciri bernafas, berkembang biak,
dan juga dapat bergerak sendiri. Itulah merupakan salah satu contoh benda hidup. Nah, jika soleh-solehah sudah paham mengenai contoh-contoh benda hidup dan juga benda tak hidup, sekarang kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Coba soleh-solehah sebutkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar soleh-solehah. Contoh benda hidup yang ada di sekitar rumah kita. Tadi kita sudah tahu ciri-ciri dari benda hidup, yaitu dapat bergerak sendiri, dapat berkembang biak, dan juga dapat bernapas. Inilah salah satu contoh dari benda hidup. Ada manusia yang dapat bergerak sendiri dengan berjalan ataupun berlari, bisa bernafas dan juga bisa berkembang biak. Selain manusia, contoh dari benda hidup itu ada hewan. Ini ada salah satu contohnya, yaitu kucing dan juga burung. Kucing bergerak dengan berjalan dan burung dengan terbang. Kemudian ada tumbuhan. Perbedaannya di sini, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Dan soleh-solehah, tumbuhan itu dapat bergerak loh, dan juga dapat berkembang biak. Lihat di sini ada contohnya, tumbuhan tersebut bisa berkembang biak dari kecil sampai tumbuhan yang sudah besar. Dan berikut contoh benda tak hidup yang dapat kita temukan di sekitar rumah kita. Ciri-ciri dari benda tak hidup itu adalah tidak dapat berkembang biak, tidak dapat berpindah tempat, dan juga tidak dapat bernafas. Contohnya seperti rumah, kemudian ada meja, kursi dan juga buku, kemudian ada lemari, dan juga ada kendaraan bermotor. Kendaraan ini dapat bergerak dan juga berpindah tempat karena menggunakan mesin. Jadi, itulah contoh-contoh benda yang ada di sekitar rumah kita dengan benda hidup dan juga benda tak hidup. Oke, soleh-soleha, jika soleh-soleha sudah paham mengenai contoh benda hidup ataupun benda tak hidup, sekarang Miss Willah tugaskan untuk mencoba menuliskan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup pada gambar-gambar di bawah ini, halaman 6. Selanjutnya, soleh-soleha Miss Willah tugaskan untuk membuat video menjelaskan pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup pada halaman 8 dan halaman 9. Apakah pengelompokan benda tersebut sudah benar atau tidak? Kemudian soleh-soleha berikan alasannya. Dan video tersebut dikirimkan ke Miss Wildah paling lambat hari Jumat. Tetap semangat soleh-soleha. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita mencari tahu soleh-soleha benda hidup dan juga benda tak hidup memiliki manfaat masing-masing. Contoh pada gambar 1.3 di sini ada seorang petani yang sedang membajak sawah. Ia memanfaatkan tenaga dari kerbau. Karena hewan kerbau tersebut memiliki tenaga yang sangat kuat dan juga dapat bergerak dengan berjalan, jadi petani tersebut memanfaatkan tenaga kerbau untuk membantu petani membajak sawah agar pekerjaan petani tersebut terasa lebih ringan dan juga bisa cepat selesai. Selain kerbau, di sini pun kita melihat ada benda tak hidup. Apa itu? Di sini ada benda tak hidup yang digunakan petani untuk membajak sawah, yaitu luku. Luku ini adalah alat tradisional yang digunakan petani untuk membajak sawah. Soleh-soleha, itulah merupakan salah satu contoh yang dapat kita gunakan manfaat dari benda hidup dan juga benda tak hidup. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat kita gunakan dari benda hidup dan juga benda tak hidup. Alhamdulillah soleh-soleha, penjelasan materi pada pembelajaran 1 hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai
panjang pendeknya, bunyi pada lagu, Popi Saya Bundar, dan juga kita sudah membedakan benda hidup dan juga benda tak hidup. Untuk tugas hari ini, Miss Wilda tugaskan pada soleh-soleha untuk mengerjakan ayo mencoba halaman 6 dan juga ayo berlatih halaman 8 dan 9. Untuk tugas ayo berlatih itu adalah membuatkan video penjelasan pengelompokan benda hidup dan juga benda tak hidup. Apakah pengelompokan tersebut sudah benar atau tidak? Kemudian soleh-soleha berikan alasannya dan dikirimkan kepada Miss Wilda paling lambat hari Jumat. Alhamdulillah soleh-soleha, materi pembelajaran Sabtu pada hari ini sudah selesai Miss Wilda jelaskan. Dan terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah tetap semangat belajar hari ini. Dan terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah memperhatikan dan menyimak penjelasan dari Miss Wilda dengan baik. Dan semoga penjelasan materi dari Miss Wilda hari ini dapat difahami oleh soleh-soleha dengan mudah. Dan ilmu yang sudah soleh-soleha dapatkan pada hari ini semoga tidak mudah terlupakan. Miss Wilda hanya ingin menitipkan pesan pada soleh-soleha, tetap jaga kesehatan, ingat 3M, menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Kurang lebihnya Miss Wilda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat soleh-soleha. Terima kasih.